Salah satu pilihan terbesar yang harus kita buat adalah apakah kita hidup untuk Tuhan atau kita hidup untuk dunia. Dalam Matius 6 ayat 19 hingga 24, minalancar Yesus tentang keutamaan di keposisian kita. Inono apakah kita lebih mengejar dengan harta pengubunan ataupun gumusa toko bogin toko di harata surgawi. Kita tahu dia mengimat toko dan tiga kebenaran, yaitu hati, di mana hati kita, di mana fokus kita, di mana kesetiaan kita. Yang pertama inono tentang harta di bumi atau harta surgawi. Matius 6 ayat 19 hingga 21, bina peringati Tuhan Yesus bahwa harta dino boleh hilang, dimakan oleh karat, dimakan oleh gagak, ataupun boleh hilang karena dicuri orang, ataupun saya orang Allah. Tempat atau mempinai sokobiai, isiin, ibarai, ikendaraan, ijawatan, ipangkat di toko, sokobiai no akan hilang. Boleh hilang bila masa, tetapi ikinoringan bila ngajal itu kosong obiai bahwa itu harus fokus kepada satu hal. Hal apa? Mengumpulkan harta di surga. Emang tokoh si Amsal 11 ayat 4, kekayaan tidak berguna pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dulu kayak maksud di ayat ini. Inono apabila orikoti penghukuman, apabila orikoti pengobian dan pembangunan, yang akan dinilai bukanlah harta kita yang banyak, bukan jabatan kita yang banyak, tetapi yang akan dinilai oleh Tuhan adalah siapa yang dasar sifat di toko. Isaya tidak ingat, Isaya sinut di toko. Karena tadi Tuhan Yesus, kalau kita ikut harta, kalau kita memandang harta, maka sudah tentu di toko aku pasangan di toko di mahkota kehidupan keposisian mereka. Allah pindah sama biaya. Dulu kayu berasal di ringan dan harta di surga. Di harta di surga di tiap waktu amal atau ke perak atau ke material. Dulu kayu harta di surga. Di harta surga adalah ketaatan kepada Tuhan. Emang toko Matius 7 ayat 21. Ketaatan kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bermaksud di harta surga itu ketaatan. Sebanyak mungkin apapun kita lakukan, sekerap manapun kita mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, sokohnya ada percuma kali itu nolingan. Maksud tahu ngomong suki nolingan, memberikan motivasi sini tokoh bahwa bukan semua yang menyebut namanya Yesus, yang menyebut namanya Amin, yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang akan osubang keinginan atau kinoringan ketaatan kita kepada Tuhan. Dari tokoh pinai sokobiai, jadi tokoh sokobiai melalui perikop titik harta dunia itu sementara. Apakah kita lebih fokus kepada harta dunia atau harta kita? Apabila kita mendengar, membaca, dan menilai apa yang di Tuhan Yesus katakan, di hobot titik. Kita harus belajar, kita harus berinvestasi, kita harus membuat pelaburan dalam kehidupan kita tentang hal-hal yang rohani, bukan berbagai hal-hal pembangunan. Karena semakin banyak hal-hal dunia yang kita lakukan, maka semakin itulah kita menjauh kepada hadirat Tuhan. Atau pindah sokobiar isi hal pembangunan, sabar kosilis. Matamu adalah pelita tubuhmu. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin katakan di sini adalah mata menunjukkan fokus hidup kita. Baru bagi
ismato dinarai di situ. Mata yang terang dan mata yang gelap. Mata yang terang adalah fokus kepada Tuhan dan perkara yang kekal. Tetapi mata yang gelap fokus kepada keserakahan dan dunia. Orang yang matanya baik akan memiliki motivasi yang benar dalam hidup. Tetapi orang yang matanya gelap akan dipenuhi keserakahan dan dosa. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi toko pinai soko biai, itong supli kinalingan si toko bahwa imata di toko ditik tertumpu kepada satu. Apa? Harta dunia, harta surgawi. Gimana kok? Ada yang betul ayo kemana betul. Jadi yang toko pinai soko biai kinalingan mengonsum di toko imata di toko ti baru dua sisi. Satu, baru dua sisi. Imata di toko di antara imata bisa dino sumirat sin otuho. Jadi toko pinai soko biai boros di Yesus. Firman-Mu itu pelita, boros kinalingan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Di antara imata di toko yang akan menuntun kita, yang memberi kekuatan kita untuk memilih jalan Yesus, memilih jalan Tuhan adalah firman Tuhan. Aku toko bersangka si firman Tuhan sudah tentu itu lebih tertumpu si hal-hal yang tidak menguntungkan kita sebagai umat yang beragama. Kita hidup dalam gelap, kita hanya fokus kepada uang, kita fokus kepada popularity, kita fokus kepada kenikmatan dunia, maka seluruh hidup kita akan dipenuhi dengan kegelapan. Sering terjadi di dalam komunitas kita. Apa yang terjadi? Mereka lebih mendapatkan keuangan, mereka lebih mendapatkan di popularity lawan diri daripada ikinonika. Kadang-kadang dengan toko-tokonya ini. Dalam satu perkara ada yang mengatakan bahwa sidahai. Aku ini mengenai persembahan setiap minggu. Jawab pura tu, ya kalau hari minggu terpaksa sampai Kumaraja karena masalah ekonomi. Aku mau barang kata sahabat teman Horogo, sehingga kan kami terpaksa bekerja lebih. Nah banyaklah yang kita dengar atau pengurus yang menggembala kurang persembahan dari gereja. Kenapa? Karena kita tertumpu kepada mencari uang untuk keperluan keluarga, sehingga kan akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mingguan jumranan kita menjauh kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Sebab itu toko pinai sakobiai itu harus memiliki mata rohani. Harus sungguh toko ataupun cuma di toko di penuh lebih ringan. Satu-satunya landasan bagi kita adalah firman Tuhan. Jadi kemudian siapakah Tuhan kita? Tuhan atau Mamon? Mamon dalam bahasa Aram kalau boros penerjemah yang bermaksud kekayaan atau harta benda. Matius 6 ayat 24. Tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan atau Mamon, kita harus memilih. Yesus berkata bahwa kita tidak boleh melayani Tuhan dan Mamon sekaligus. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepadanya. Jika kita mengasihi dunia, kita akan menjauh daripada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Masa sudah tamat 1. Jadi toko pinai sokobiai tujuan di toko inono kantin pokaw maging do kanan utama untuk nabanalin osinsinan kemewahan dunia sering terjadi di dalam komunitas itu. Jadi toko pinai sokobiai apa yang harus kita utamakan adalah seperti Matius 6 ayat 33. Tetapi
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Masa sudah tamat. 2. Jadi atau pindah semuanya sebagai kesimpulan di Komunitas Daubiano, kita harus mengumpulkan harta di surga bukan di bumi, menjaga hati rohani, memantau rohani kita untuk tetap terang dengan fokus kepada Tuhan, menentukan siapa Tuhan dalam hidup kita, Tuhan atau dunia. Untuk pindah semuanya, walaupun itu sebagai pembentangan gitu, tetapi kita berharap bahwa semoga kita politik pada hari ini ada yang les, ada yang cigu, ada yang bersara. Semoga itu politik pada hari ini kita berharap bahwa mari kita tumbuhkan untuk Tuhan, bukan untuk harta Tuhan, harta dunia. Jadi untuk dia tidak mendapat berfungsi, mengharap semoga itu apa yang positif kita bawa kepada orang lain, apa yang negatif tidak boros kita Daubiano, maka janganlah dengar. Jadi untuk dia inoringan memarakan, inoringan musuh-musuh.